Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita baca ayat-ayat dari Efesus 1 ayat 16 dan seterusnya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, kasih karunia yang datang bersama Kristus sangat mulia. Itu dikaruniakan kepada manusia yang percaya kepada Yesus. Mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan, seperti ayat di Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita, saudara-saudara, sebagai umat percaya sudah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut apa? Apakah menurut kebutuhan manusia? Tidak. Pengampunan dosa manusia menurut Alkitab sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kekayaan kasih karunia-Nya pasti besar sekali. Lebih besar daripada kebutuhan manusia seperti yang ditulis di Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Alkitab menyebut kasih karunia-Nya lebih besar daripada dosa. Di Roma 5 ayat 20b dikatakan, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi besar manakah dosa dan kasih karunia? Lebih besar kasih karunia. Efesus 1 ayat 8 mengatakan yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, Tuhan memberkati kita sebagai umat percaya. Selain kasih karunia juga memberi kita hikmat dan pengertian. Hal yang sama yang dilakukannya untuk Salomo, yaitu hikmat dan pengertian yang diberikannya. Cukup membuat raja-raja dan perwira di sekelilingnya tunduk kepada Salomo. Dan cukup membawa Salomo memerintah dengan aman dan tentram, dan dia menjadi raja yang kaya raya. Efesus 1 ayat 9 mengatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. 1 ayat 10 mengatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara, salah satu fungsi dari Roh Kudus adalah mengungkapkan hal-hal yang akan datang. Di ayat ini, kehendak Kristuslah yang tersembunyi, dan Roh Kudus akan membimbing kita sebagai umat percaya untuk mengetahui atau mengungkapkan rahasia-rahasia kehendak Kristus. Dan bagi kita pengungkapan ini penting karena merupakan persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus baik yang di surga
maupun yang di bumi. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara termasuk dalam persiapan waktu ini menuju the last days. Sekian renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia di dalam Kristus dengan persekutuan dalam Roh Kudus. Amin.